Halo, salam semangat. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini saya akan membahas materi dari program linier, yaitu mengenai cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kita langsung saja simak dari materinya ya. Dalam belajar program linier, khususnya menentukan daerah himpunan penyelesaian, dasar-dasar yang perlu dikuasai itu adalah materi dari pertidaksamaan linier, di mana ketika menentukan daerah himpunan penyelesaian, kita harus menguasai cara menggambar dari persamaan garis tersebut, di mana kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dan titik potong pada sumbu Y. Setelah itu, kita menggambar persamaan garis tersebut pada bidang kartesius, kemudian kita mengujinya dengan titik. Setelah itu, kita tentukan daerah yang diarsir. Yang mana daerah yang diarsir itu adalah daerah dari himpunan penyelesaiannya. Berikut saya akan berikan contoh dari cara menentukan daerah himpunan penyelesaian pada suatu pertidaksamaan linier. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linier 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita tentukan dulu titik potong pada sumbu X dan pada sumbu Y. Untuk mencari titik potong pada sumbu X, ini syaratnya adalah Y sama dengan 0. Sehingga kita ganti Y-nya dengan 0. Jadinya 4x ditambah 3 kali 0. Untuk menentukan titik potong, kita ubah dulu tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan ya. Sama dengan 12. Sehingga 4x sama dengan 12. X-nya sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Sehingga titik potong pada sumbu X itu adalah, kita tulis TPX, ini adalah 3,0. Selanjutnya kita cari titik potong pada sumbu Y, syaratnya X sama dengan 0. Sehingga kita ganti X-nya dengan 0 ya. Ini menjadi 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Sehingga 3Y sama dengan 12, Y sama dengan 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Dengan demikian, titik potong pada sumbu Y, kita tulis TPY, itu adalah 0,4. Nah, setelah mendapatkan titik potong, kita akan gambarkan atau letakkan titik-titik ini pada bidang kartesius. Titik yang pertama itu adalah 3,0, berarti letaknya tepat pada sumbu X, yaitu pada 3. Kemudian titik yang kedua, 0,4, berarti tepat di sumbu Y, yaitu pada 4. Nah, setelah itu kita hubungkan titik ini membentuk sebuah garis lurus. Oke. Setelah menggambar, kita akan uji titik-titik ini dengan menggunakan titik 0,0 supaya kita mendapatkan daerah dari himpunan penyelesaiannya. Untuk uji titik dengan 0,0 ini, artinya kita akan mensubstitusikan titik 0,0 ini ke pertidaksamaan 4x ditambah 3y kurang dari sama dengan 12. Artinya nilai x dan y ini kita akan ganti dengan 0,0. Sehingga 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12, kita ganti X dan Y-nya dengan 0 menjadi 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 kurang dari atau sama dengan 12. Di mana 4 kali 0 adalah 0, 3 kali 0 adalah 0, berarti 0 tambah 0, 0 kurang dari atau sama dengan 12. Nah,
Dari pernyataan ini, 0 kurang dari atau sama dengan 12. Benar ya? Benar bahwa 0 itu kurang dari 12. Sehingga ketika pernyataan ini benar, maka kita akan arsir menuju 0 atau kita arsir ke dalam. Sehingga arsirannya menjadi ke sini. Ya. Sehingga kita bisa membuatkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 12 itu adalah di sini. Kita tuliskan di HP. Gampang ya? Contoh yang kedua, gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 24 dan x lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di contoh satu tadi itu baru pertidaksamaan linier. Kalau yang di sini udah sistem, artinya lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, di sini kan ada 2 pertidaksamaan, makanya disebut dengan sistem pertidaksamaan. Kita akan lihat penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Untuk langkah-langkah dari menggambar, ini sama seperti contoh yang pertama ya, kita akan menentukan titik potong dari pertidaksamaan yang pertama ini. 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 24. Titik potong pada sumbu x-nya, ingat syaratnya y sama dengan 0, maka jadinya 2x ditambah 0 sama dengan 24. Sehingga 2x sama dengan 24, dan x-nya sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12. Sehingga titik potong pada sumbu x-nya itu adalah 12,0. Kemudian yang kedua, titik potong pada sumbu y. Ingat syaratnya itu x sama dengan 0. Sehingga kita ganti x-nya dengan 0, ditambah y sama dengan 24. Sehingga y sama dengan 24. Dengan demikian, titik potong pada sumbu y-nya itu kita peroleh adalah 0,24. Nah, untuk di pertidaksamaan yang kedua, ini kita tidak perlu mencari titik potong karena di sini pertidaksamaannya hanya dalam bentuk x lebih dari atau sama dengan 5. Kita akan langsung menggambarkan titik ini pada bidang kartesius. Nah, untuk bidang kartesiusnya kita boleh membuat rentanan sumbu x dan sumbu y-nya. Boleh langsung dari 6 atau kita buatkan langsung sesuai dengan titik-titik yang kita punya ya. Jadi, sekarang kita akan meletakkan titiknya pada bidang kartesius. Yang pertama di sini 12,0 berarti kita akan buat titiknya itu tepat pada sumbu x di 12. Di sini. Kemudian titik yang kedua itu adalah 0,24 berarti tepat pada sumbu y di 24. Kemudian kita hubungkan titik ini membentuk sebuah garis. Ya, jadi ini gambar grafik dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 24. Nah, untuk yang kedua, x lebih dari atau sama dengan 5, berarti gambar garisnya itu adalah vertikal dari 5 pada sumbu x. Ya. Jadi itu bentuk gambarnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji titik dengan 0,0 seperti yang tadi. Untuk uji titik yang pertama, kita akan uji dengan pertidaksamaan yang pertama, yaitu 2x ditambah y lebih dari atau sama dengan 24. Jadi kita akan ganti x dan y-nya dengan 0. Ini menjadi 2 kali 0 ditambah 0 lebih dari atau sama dengan 24. 2 kali 0 itu 0, tambah 0 jadinya 0, lebih dari atau sama dengan 24. Nah, sekarang kita cermati pernyataan ini. 0 lebih dari atau sama dengan 24. Apakah benar 0 lebih dari 24? Nah, ternyata tidak ya. Sehingga ketika pernyataannya salah,
arsirannya itu adalah menjauhi 0, di luar 0. Jadi karena ini garis dari pertidaksamaan yang pertama, jadi karena ujinya salah, arsirannya menjadi keluar 0 ke sini. Ya. Itu arsiran yang dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X lebih dari atau sama dengan 5. Nah, di sini juga kita akan uji dengan titik 0,0. Nah, karena di sini hanya X saja, berarti kita ganti X-nya dengan 0. 0 lebih dari atau sama dengan 5. Betul apa tidak? Ternyata salah ya. 0 itu lebih dari atau sama dengan 5 itu salah. Sehingga dengan demikian arsirannya juga sama, keluar dari 0. Karena ini garis dari X lebih dari atau sama dengan 5, berarti arsirannya menuju keluar. Berarti arsirannya ke sini. Ya. Dengan demikian kita dapat melihat yang menjadi daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut adalah yang mengenai arsiran kedua-duanya. Dimana kalau kita lihat yang kena arsiran dari kedua itu adalah daerah di sini. Ya, sehingga daerah inilah yang termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi itulah contoh dari menentukan daerah himpunan penyelesaian pada sistem pertidaksamaan linier pada materi program linier. Intinya, kalian harus mengingat materi dari pertidaksamaan linier, yaitu mengenai cara menggambar grafiknya. Nanti untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, tinggal menguji dengan titik, yaitu yang paling gampang dengan titik 0,0. Setelah itu, kalian tentukan daerah himpunan penyelesaiannya, dan ingat, ketika pernyataan pada ujinya itu bernilai salah, arsirannya itu adalah keluar atau menjauhi 0. Kemudian ketika pernyataan yang kita peroleh itu adalah benar, maka arsirannya ke dalam atau menuju 0. Dan yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah daerah yang kena arsiran dari kedua buah garis pertidaksamaan. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian, dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Selamat belajar!